Kalau kamu lagi ditimpa masalah, kalau kamu berlarut-larut dalam kesedihan, dikecewakan oleh orang lain, disakiti oleh orang lain yang tak kunjung sembuh bertahun-tahun, masih melekat di hatinya, makin parah dalam hatinya. Coba amalkan 3 perkara ini. Pasti kamu akan diberikan oleh Allah kebahagiaan. Allah akan memberinya kemudahan-kemudahan dalam hidupnya. Allah memberikan kesembuhan-kesembuhan dalam lukamu. 3 perkara ini dikatakan dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, an ba'dil hukama salah satu asya tafrujul ghusas. Ada 3 perkara yang dapat menghilangkan al-humum, ay takshiful humum. 3 perkara ini dapat menghilangkan segala macam bentuk kesusahan, bentuk permasalahan dalam hidup kita. Seberapa berat pun masalahmu, seberapa berat persoalan dalam hidupmu, kalau 3 perkara ini kamu lakukan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan solusi yang terbaik dalam hidupmu. Yang pertama adalah zikrullah, banyak mengingat Allah. Orang yang selalu banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya dibuat tenang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, orang yang banyak mengingat Allah, hatinya akan dibuat tenang oleh Allah. Sebaliknya, kalau orang yang banyak mengingat makhluknya, banyak mengingat orang lain, banyak mengingat manusia, maka bersiap-siaplah akan mengalami 1000 kekecewaan yang ia alami, yang tidak ada ujungnya. Orang yang selalu banyak mengingat orang lain, orang yang selalu mencintai manusia, belum tentu manusia akan cinta kepada kita. Tapi kalau kita mengingat Allah, pasti Allah akan mengingat kita. Fadhkuruni azkurkum, ingatlah kepadaku, maka niscaya aku mengingatmu. Kalau kamu menuju Allah dengan cara berjalan, maka Allah akan menghampiri kita dalam keadaan berlari. Itu respeknya Allah kepada kita. Tapi kalau kita mencintai seseorang, belum tentu orang itu akan mencintai kita. Kalau kita selalu ingat kepada manusia, belum tentu manusia yang kita ingat itu ingat kepada kita. Kemudian yang kedua adalah cara untuk mengobati luka, cara untuk mengobati persoalan dalam hidup kita, beban yang berat dalam hidup kita ini. Yang kedua adalah waliqa'i auliyaihi, bertemu, berjumpa dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Banyak duduk, banyak berkumpul dengan para aulia, dengan orang-orang yang mendapatkan cinta dari Allah. Siapa orang yang mendapatkan cinta dari Allah ini? Orang yang mendapatkan cinta dari Allah adalah para ulama. Siapa lagi? Orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, budi pekertinya, baik ucapannya. Karena orang-orang yang dicintai oleh Allah, kekasih-kekasih Allah, orang yang tidak pernah merasa gelisah, tidak pernah merasa takut dalam hidupnya, tidak ada rasa susah. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya kekasih-kekasih Allah itulah khauf, tidak ada rasa takut dalam hidupnya, enggak takut dalam menghadapi hidup, dan juga tidak ada rasa susah dalam menghadapi hidup. Makanya kita deketin dengan ulama itu agar kita mendapatkan barokahnya. Kalau kita sudah susah berkumpul dengan orang-orang yang susah, maka makin susah hidupnya.
Kalau kita lagi punya problem, berkumpul dengan orang yang sumpek, orang yang ruwet, maka kita akan ruwet juga hidupnya. Cari orang-orang yang nggak pernah ruwet, nggak pernah sedih, adalah wali-walinya Allah, adalah para ulama, para aulia as-salihin, para habaib. Itulah kita akan mendapatkan barokahnya. Kemudian yang nomor 3 adalah wakalamil hukama. Banyak kita mendengarkan nasihat-nasihat orang-orang yang bijak. Hadir di kumpulan majelis ta'lim, hadir di tempat-tempat pengajian, di majelis sholawat. Karena jika kita hadir dengan orang-orang yang bijak, kita akan mendapatkan siraman rohani. Karena ruh ini butuh pada ilmu, hati ini butuh pada ilmu, begitu juga jasad butuh pada makanan. Ketika hati ini tidak lama tidak mendengarkan para ulama, tidak mendengarkan nasihat-nasihat para ulama selama 40 hari, maka hati kita akan menjadi keras. Kalau hati keras, maka kita tidak akan diberikan hidayah, sulitnya untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak mendengarkan kata-kata atau kalam-kalam orang-orang yang bijak. Siapa orang yang bijak? Alladzi yadullu ala khairid dunya wal akhirah. Orang yang menunjukkan kepada kita tentang kebaikan, bagaimana orang-orang yang mengantarkan kita menuju kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhir. Wallahu a'lam bishawab.